I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antonia Jumidalu. Saya dari kelas 5 Akuntansi Universitas Khairun Ternate. Di sini mata kuliah yang saya ambil yaitu akuntansi keperlakuan, materi tentang pengendalian keuangan. Di sini saya menjelaskan tentang pengendalian keuangan yang memiliki pembahasan menjadi 10, yaitu pertama keuangan dan fungsinya, yang kedua arti penting laporan keuangan, yang ketiga sifat laporan keuangan, yang keempat fakta yang telah dicatat, yang kelima aktivitas keuangan yang perlu dikendalikan, yang keenam beberapa konsep matematis yang umum digunakan dalam keuangan, yang ketujuh aspek dimensi keperlakuan dalam pengendalian keuangan, yang kedelapan aspek keperlakuan dari pengendalian keuangan yang komprehensif, yang kesembilan aspek keperlakuan dalam mempertimbangkan keuangan, dan yang terakhir dari pembahasan yaitu aspek keperlakuan pengendalian keuangan dalam kerangka pemberdayaan perusahaan. Untuk masuk di materi pertama tentang keuangan dan fungsinya, kita harus mengetahui tentang materi yang kita ambil, yaitu pengendalian keuangan. Apa sih pengertian dari pengendalian keuangan? Pengendalian keuangan merupakan aspek yang kompleks, melibatkan pikiran dan tindakan manusia secara langsung dalam upaya mengatur alokasi biaya dan memperoleh laba berjalan sesuai rencana organisasi. Pengendalian keuangan berada dalam setiap kegiatan yang menyangkut implementasi kegiatan keuangan dari proses awal hingga tercapainya tujuan organisasi. Tujuannya adalah menjamin terrealisasinya perencanaan manajer menggunakan berbagai cara dan pendekatan untuk melaksanakan pengendalian keuangan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengendalian keuangan, kita masuk di keuangan dan fungsinya. Fungsi dari keuangan dalam organisasi biasanya dipisahkan menjadi 2 jabatan, yaitu sebagai bendahara dan administrasi pembukuan atau akuntansi yang bisa dikenal. Bendahara bertanggung jawab atas perolehan dan pengamanan dana. Bidang tanggung jawab kontroler meliputi akuntansi atau bisa disebut dengan accounting. Bisa disebut dengan accounting, pelaporan, dan pengendalian. Tanggung jawab seorang bendahara biasanya terletak pada pengadaan dan pengolahan uang tunai, meskipun tanggung jawab pembuatan laporan berada di tangan kontroler. Bendahara umumnya membuat laporan mengenai posisi arus kas harian dan posisi modal kerja. Hal ini biasanya mencakup penyusunan anggaran dan laporan keuangan. Tugas lainnya adalah mengelola pengajian, penyusunan perhitungan, dan laporan pajak, serta melakukan audit internal. Yang kedua, yaitu arti penting laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen penting perusahaan yang menyatakan kondisi keuangan suatu perusahaan. Banyak sekali alasan kenapa laporan keuangan sangat penting, baik bagi perusahaan maupun dari pihak-pihak lain. Kenapa laporan keuangan menjadi sangat penting? Dari sini ada 5, yaitu pertama, memberikan informasi jelas kepada kondisi keuangan perusahaan. Untuk para calon investor yang hendak melakukan investasi di perusahaan tersebut, dengan mengetahui kondisi keuangan perusahaan, investor bisa menentukan bagaimana pengelolaan perusahaan dan bagaimana kinerja perusahaan, sehingga investor bisa memperhitungkan berapa banyak keuntungan yang bisa diambil ketika melakukan investasi ke perusahaan tersebut. Yang kedua, dari sudut pandang pelanggan, laporan keuangan
bisa menjadi pegangan untuk percaya dengan suatu perusahaan jika pelanggan terikat kontrak jangka panjang. Laporan keuangan yang stabil berarti perusahaan berjalan dengan lancar dan kondisi perusahaan dengan aman. Tetapi sebaliknya, jika laporan keuangan berantakan dan tiba-tiba perusahaan harus mendeklarasikan bangkrut atau pailit, maka pelanggan dengan kontrak jangka panjang akan dirugikan untuk perkara ini. Yang ketiga, bagi karyawan perusahaan, laporan keuangan memberitahukan kondisi perusahaan, mengingat para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut bergantung pada gaji dari perusahaan. Maka dari laporan keuangan yang stabil, tentunya karyawan akan lebih percaya kepada perusahaan. Karyawan yang merasa betah bekerja di perusahaan. Yang keempat, untuk mengambil saham. Perusahaan dengan kondisi keuangan yang stabil tentunya akan lebih dipercaya bagi para pemegang saham. Jika suatu perusahaan memiliki kondisi keuangan yang stabil dan baik, berarti peluang sahamnya bernilai tinggi, adalah kesempatan yang bagus. Sebaliknya, jika kondisi keuangan suatu perusahaan tidak stabil, hal ini membuat pemegang saham khawatir akan merugi. Kelima, bagi perusahaan itu sendiri, laporan keuangan menjadi evaluasi tentang kondisi keuangan perusahaan. Dari laporan keuangan perusahaan bisa diketahui mana aset yang berharga, mana produk yang paling tinggi terjual, hingga yang kurang disukai oleh pasar. Dengan data tersebut, perusahaan dapat mengambil langkah di periode selanjutnya, misalnya dengan memperbaiki produk yang kurang disukai masyarakat agar lebih bisa diterima masyarakat ke depannya. Yang selanjutnya, materi tentang sifat laporan keuangan. Berbicara tentang sifat dari financial statement, SAK atau disebut dengan standar akuntansi keuangan, menjelaskan bahwa financial statement untuk memenuhi berbagai kebutuhan para pihak tertentu saja. Nah, upaya laporan tersebut dapat bermanfaat bagi para pihak tertentu yang berkepentingan, maka harus dilakukan analisis dan interpretasi terlebih dahulu. Hal ini tersebut sesuai dengan sifat dari laporan keuangan menurut SAK atau bisa disebut dengan standar akuntansi keuangan, yaitu sebagai berikut. Ada dua sifat, yaitu pertama sifat historis, yaitu laporan keuangan dibuat dan juga disusun berdasarkan data dari kejadian yang sudah terjadi. Dan kedua itu bersifat umum, maksudnya adalah sifat keuangan diperuntukkan untuk banyak pihak dan bukan hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dari pihak khusus saja, misalnya dari pihak yang akan membeli perusahaan. Laporan keuangan ini dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan secara periodik yang dilakukan oleh pihak manajemen yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu fakta yang telah dicatat. Laporan keuangan dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam perusahaan maupun yang disimpan di bank, jumlah piutang persediaan barang barang dagangan, utang maupun aset tetap yang dimiliki perusahaan. Dan selanjutnya yaitu aktivitas keuangan yang diperlukan. Ada 4 aktivitas, yaitu pertama itu aktivitas perencanaan. Perencanaan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen pasti dilakukan oleh manajer pada semua tingkatan, meskipun skala atau lingkup perencanaannya berbeda dengan level manajemennya. Meskipun penyusunan rencana yang bersifat dan lingkungannya berbeda, setiap manajemen harus berkoordinasikan rencananya dengan rencana yang bersifat lebih luas agar tidak terjadi kontradiksi penetapan tujuan antar unit kerja dan
kerja dan antar bagian yang lebih tinggi. Fungsi awal dalam pengelolaan keuangan adalah merencanakan bagaimana penggunaan dana yang tersedia secara eviden dan selaras dengan tujuan perusahaan. Dalam melakukan perencanaan, seorang manajemen keuangan akan melakukan upaya-upaya, yaitu ada 4 upaya, yaitu pertama, mendefinisikan tujuan pendanaan secara akurat, melakukan identifikasi dan penghitungan terhadap sumber daya yang tersedia dan potensi sumber daya lainnya, memberikan laporan tertentu terhadap rencana keuangan yang akan dijalankan, dan terakhir yaitu jika seorang sudah melakukan tahapan upaya di atas, maka proses perencanaan keuangan perusahaan sudah baik. Yang kedua yaitu aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan atau financing activities adalah metode yang digunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan uang guna membayar kebutuhan perusahaan terhadap dua sumber pendanaan eksternal, yaitu investor ekuitas atau pemilik atau pemegang saham, dan kreditor atau pemberi pinjaman. Beberapa pengungkapan terpisah arukas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan sebab berguna untuk memprediksikan klaim terhadap arus kas masa depan oleh pemasok modal perusahaan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan yaitu pertama, penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya. Yang kedua, pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham perusahaan. Yang ketiga, menerima kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman lainnya. Yang keempat itu pelunasan pinjaman. Dan yang kelima, pembayaran kas oleh penyewa atau lesi untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan pembiayaan. Yang ketiga yaitu aktivitas investasi. Investasi adalah mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan suatu saat mendapatkan keuntungan finansial. Contoh dari investasi adalah pembelian berupa aset keuangan seperti yang tadi dijelaskan, yaitu seperti obligasi, saham, dan asuransi. Pembelian berupa barang seperti mobil atau properti seperti rumah atau tanah. Lebih luasnya, investasi dapat berupa barang seperti mobil atau properti seperti rumah, dan lebih luasnya investasi dapat berarti pembelian barang modal untuk memproduksi dalam suatu usaha seperti pembelian mesin, bahkan pembelian pendidikan dan pelatihan bagi karyawan yang membuat lebih mahir dalam bekerja bisa dikatakan sebagai investasi. Yang terakhir dari aktivitas yaitu aktivitas operasi. Aktivitas operasi mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang terdapat dalam aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. Aktivitas operasi melibatkan 5 komponen, yaitu penelitian dan pengembangan, pembelian, produksi, pemasaran, dan terakhir yaitu administrasi. Aktivitas operasi perusahaan merupakan sumber utama laba perusahaan. Laba mencerminkan kesuksesan perusahaan dalam membeli dari pasar input dan menjual dalam pasar output. Yang selanjutnya yaitu beberapa konsep matematis yang umum digunakan dalam perusahaan, yaitu ada 3: rasio ekuitas, struktur modal, profitabilitas rasio. Yang pertama yaitu rasio ekuitas. Rasio ekuitas terbagi atas 3 jenis, yaitu ada rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas.
yaitu pertama yaitu rasio likuiditas, merupakan aset yang diperdagangkan di pasar aktif sehingga dapat dikonversi dengan cepat menjadi kas pada harga pasar yang berlaku. Sedangkan posisi likuiditas suatu perusahaan berkaitan dengan pertanyaan berikut. Apakah perusahaan mampu melunasi utangnya ketika utang tersebut jatuh tempo pada tahun berikutnya? Dan apakah perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban tersebut? Dan analisis likuiditas penuh membutuhkan penggunaan laporan kas, tetapi dengan menghubungkan kas dengan kas lancar lainnya dengan likuiditas jangka pendek. Analisis rasio memberikan ukuran likuiditas yang cepat dan mudah digunakan. Dan 2 rasio likuiditas yang umum digunakan yang akan dijelaskan berikut, yaitu ada 3 yaitu pertama rasio lancar. Rasio lancar merupakan salah satu rasio yang paling umum digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi likuiditas jangka pendek tanpa menghadapi kesulitan. Dan kedua yaitu rasio cepat. Rasio likuiditas kedua ini sering digunakan, yaitu rasio cepat yang dihitung dengan mengurangi persediaan dengan aset lancar, kemudian membagi sisanya dengan likuiditas jangka pendek. Yang ketiga yaitu rasio kas, dapat digunakan secara dalam penemuan kewajiban jangka pendek perusahaan. Di samping itu juga dapat mengatasi sifat statis rasio lancar karena pembilangnya menceritakan variabel yang bergerak. Selanjutnya yaitu struktur modal. Struktur modal dalam suatu aktivitas bisnis menentukan struktur modal yang terdapat merupakan tantangan bagi para eksekutif perusahaan, karena dengan keputusan tersebut perusahaan akan memperoleh dana dengan biaya model yang minimal dengan hasil yang maksimal, khususnya dalam menciptakan nilai perusahaan. Struktur modal perusahaan merupakan campuran profesi antara jangka waktu dan ekuitas dalam mendanai investasinya. Sedangkan modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syariah, di mana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembang. Yang ketiga yaitu profitabilitas rasio. Profitabilitas merupakan bagian utama analisis laporan keuangan. Hal ini penting dalam laporan keuangan ialah neraca dan laba rugi, di mana neraca merupakan suatu laporan keuangan yang diterbitkan setiap hari kerja oleh suatu kerja accounting yang mendeskripsikan harta kekayaan, utang, dan modal, serta memperlihatkan tentang posisi keuangan suatu bank pada suatu saat tertentu. Sedangkan laba rugi merupakan suatu laporan keuangan yang menggambarkan pendapat dan biaya operasional dan non-operasional serta keuangan berisi untuk periode tertentu. Selanjutnya yaitu aspek dimensi keperlakuan dalam mengendalikan keuangan, yaitu ada dua yang dalam aspek dimensi keperlakuan dalam pengendalian keuangan, yaitu pertama umpan balik mekanikal versus respon perilaku. Tujuan keperlakuan dalam mengendalikan keuangan dapat dijelaskan dengan sebuah definisi umum tentang pengendalian. Pada umumnya, pengendalian didefinisikan sebagai sebuah inisiatif yang dipilih
yang akan berubah kemungkinan dari pencapaian hasil yang diharapkan. Dalam pengendalian keuangan, hasil-hasil pokok yang diharapkan merupakan peristiwa-peristiwa keperlakuan dan penerapannya dari masalah-masalah keuangan. Yang kedua yaitu memperluas konsep tradisional. Konsep-konsep pengendalian tradisional dalam akuntansi seringkali berarti bahwa hasil dari informasi akuntan adalah langkah akhir dari peran akuntan dalam pendekatan perilaku. Menghasilkan informasi bukanlah akhir dari keterlibatan akuntansi, sehingga informasi dapat dipandang sebagai suatu intermediasi dari langkah akhir. Tujuan pengendalian didasari oleh keinginan untuk memilih suatu inisiatif yang akan mengubah kemungkinan pencapaian berhasil berperilaku yang diharapkan. Dan selanjutnya materi yaitu aspek keperlakuan dari pengendalian keuangan yang komprehensif. Sistem pengendalian komprehensif secara formal adalah suatu konfigurasi yang saling melengkapi, yaitu subsistem formal yang mendukung proses administrasi. Suatu subsistem pengendalian haruslah berstruktur dan berkelanjutan, serta didesain dengan suatu proses yang tepat untuk dapat mencapai tujuan spesifik. Yaitu pertama, perencanaan. Proses perencanaan dicirikan sebagai perilaku penetapan tujuan. Perencanaan formal lebih dari sekedar data-data statistik yang hampir memenuhi seluruh halaman dalam dokumen perencanaan. Dan yang kedua yaitu operasi. Di dalam organisasi yang berstruktur, fungsi operasi membuktikan adanya perencanaan manajemen. Meskipun perencanaan itu bersifat informasi atau tidak tertulis, operasi berarti pencaturan aktivitas-aktivitas di dalam organisasi, termasuk provisi, jasa-jasa, dan pembuatan produk serta fungsi-fungsi pendukung penting yang dibutuhkan untuk melakukan operasi. Pengendalian operasi adalah suatu proses memonitor dari mengoreksi aktivitas operasi selama masa penerapan rencana manajemen. Contohnya dari subsistem pengendalian operasi adalah aplikat persediaan dan pembelian. Dan selanjutnya yaitu umpan balik. Umpan balik di dalam organisasi terbentuk dari sumber-sumber formal dan informal yang hasilnya berupa komunikasi non-verbal yang terjadi secara rutin dan akhirnya membentuk suatu tabulisasi statistis. Umpan balik dilihat sebagai suatu dasar bagi evaluasi yang akan mempengaruhi distribusi penghargaan. Yang selanjutnya yaitu aspek keperlakuan atas pengendalian keuangan dari faktor kontekstual, yaitu ada 3. Sebelum masuk penjelasan dari 3 aspek itu, kita harus tahu dulu apa itu aspek keperlakuan atas pengendalian keuangan dari faktor kontekstual. Konteks dapat menjadi hal penting untuk keberhasilan dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian keuangan. Konteks sebagaimana digunakan dalam bagian ini mengacu pada rangkaian karakteristik yang menentukan kondisi empiris dalam sistem pengendalian yang akan diterapkan. Banyaknya cara untuk menjelaskan suatu konteks, khususnya tidak hampir terbatas. Itu dia penjelasan dari aspek keperlakuan atas pengendalian keuangan dan faktor kontekstual, yaitu
Sini saya jelaskan pertama ukuran. Ukuran dapat dipandang sebagai suatu peluang dan suatu hambatan. Ukuran dipandang sebagai peluang jika berfungsi sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian. Ukuran juga dapat menjadi suatu hambatan jika pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya eliminasi terhadap strategi pengendalian. Luasnya skala sistem pengendalian berbasis komputer mungkin mulai dengan inovasi, tetapi ukuran-ukuran tersebut dapat dengan cepat membangun standar ekonomi yang akan menentukan keberhasilan atas persaingan industri. Yang kedua yaitu stabilitas lingkungan. Desain pengendalian dalam lingkungan yang stabil dapat berbeda dari desain pengendalian dalam lingkungan yang selalu berubah. Stabilitas dalam lingkungan eksogen dapat dinilai dari kekuatan gerakan yang secara tekstual menghasilkan produk-produk yang memerlukan suatu tanggapan. Yang ketiga yaitu motif keuntungan. Keberadaan dari motif keuntungan tentunya bukan penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntansi terhadap aktivitas. Pada sisi lain, jelas bahwa sistem pengendalian yang didasarkan pada motif dan ukuran-ukuran probabilitas seringkali tidak dapat diterjemahkan secara langsung pada konteks nirlaba. Ukuran-ukuran laba adalah penting dan meskipun dapat menjadi indikator dari keberhasilan itu. Selanjutnya yaitu aspek keperlakuan dan dalam pertimbangan keuangan. Pengendalian telah didefinisikan sebagai sebuah inisiatif dipilih karena diyakini bahwa peluang mendapatkan hasil yang diinginkan akan meningkat. Untuk meningkatkan profitabilitas keberhasilan, desainer akan berupaya untuk menentukan hubungan sebab akibat diyakini hadir di lingkungan sehingga memungkinkan mereka untuk mengantisipasi konsekuensi logis yang menghasilkan bentuk penerapan kontrol atau set kontrol. Yaitu ada 3 aspek keperlakuan dalam pertimbangan keuangan, yaitu pertama, antisipasi terhadap konsekuensi logis. Antisipasi terhadap konsekuensi logis merupakan komponen-komponen inti dalam mendesain pengendalian. Kondisi ini merupakan hal yang penting bagi seorang manajer keuangan yang terbiasa untuk membuat pertimbangan berdasarkan pada apakah hasil itu adalah hal yang baik atau buruk. Yang kedua, relevansi dengan teori agensi. Teori agensi memfasilitasi antisipasi terhadap konsekuensi logis dengan menyediakan kerangka kerja untuk memahami dan memprediksi perilaku selanjutnya. Agen adalah orang yang terlibat oleh prinsipal untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditunjukkan oleh prinsipal tersebut. Agen diperbolehkan untuk memiliki suatu set tujuan yang berbeda dari prinsipal. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan perubahan. Pengelolaan perubahan adalah suatu yang penting dalam menentukan rancangan-rancangan pengendalian. Para manajemen melaksanakan pengendalian untuk mencapai tujuan-tujuan yang seringkali dihadapkan pada satu atau lebih dilema bisnis. Yang selanjutnya yaitu aspek keperlakuan pengendalian keuangan dalam kerangka pemberdayaan perusahaan. Di sini materi terakhir yang akan saya bawa, yaitu bisnis komprehensif dengan permintaan konsumen dan informasi yang banyak, harus mengandalkan inisiatif karyawan guna mencari peluang
dan respon kebutuhan konsumen. Namun pengejar peluang dapat menempatkan bisnis pada risiko besar atau menimbulkan kebiasaan yang menghancurkan investasi pengendalian perusahaan. Untuk melindungi perusahaan, para manajemen senior didorong untuk mendefinisikan ulang bagaimana mereka melakukan tugas-tugas mereka dan bagaimana mereka yakin bahwa bawaan yang bakat kebebasan tidak membahayakan keberlangsungan hidup perusahaan. Meskipun demikian, di kebanyakan organisasi yang beroperasi di pasar yang sangat kompetitif, para manajemen tidak dapat menghabiskan seluruh waktu dan upayanya guna memastikan semua orang melaksanakan permintaan. Para manajemen harus mendorong para karyawannya untuk memprakarsai proses dan cara-cara baru untuk merespon kebutuhan konsumen, tetapi masih dalam batasan yang dapat dikendalikan. Yang bisa saya sampaikan pada materi yang saya bawa, yaitu tentang pengendalian keuangan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam slide yang saya bawa. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.